pagi Bu, perkenalkan nama saya Budaya Bayu Masuro, saya yang jaga di klinik pada pagi hari ini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya Bu, ini kan saya kan baru melahirkan pertama Bu, 6 hari yang lalu. Ini badan saya tuh kan capek Bu. Kadang saya ingin kontrol capek Bu. ya? Iya. Terus saya kan masih hidup dengan mertua Bu. Ini ada pantangan-pantangan makannya, bener nggak Ibu ya? Ada pantangan-pantangan makan gitu loh Bu. Oh begitu, baik. Tadi di depan Ibu sudah diperiksa ya, ada pemeriksaan-pemeriksaannya. Semuanya bagus, tekanan darahnya 110/70 ini bagus. Nadinya 80 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius dan pernapasannya 24 kali per menit. Semuanya bagus, Ibu dalam kondisi sehat. Tadi keluarnya adalah Capek Bu. capek ya? Iya, sama ini sama mertua tuh apa pantangan makan belum makan sama-sama tuh Bu. Saat ini apakah Ibu tahu kebutuhan nutrisi untuk Belum, panjenengan? Belum tahu ya. Jadi Ibu setelah melahirkan itu otomatis badannya terasa beda, terasa capek karena habis melahirkan Ibu ya. Dan ini membutuhkan nutrisi. Gimana nutrisi ini itu nanti akan bermanfaat untuk Ibu dan juga bayinya. Untuk Ibu supaya Ibu cepat pulih, sedangkan untuk bayinya yaitu supaya nanti ASI-nya, produksinya bisa banyak dan berkualitas. Kemudian selain itu juga nutrisi ini juga untuk menunjang tumbuh kembang bayi, karena tadi kalau jenengan nutrisinya bagus otomatis ASI yang dikeluarkan dari ibu itu akan mengeluarkan ASI yang banyak dan berkualitas, sehingga ini akan menjamin tumbuh kembang dari bayi panjenengan. Kemudian selain itu nutrisi ini juga bermanfaat untuk mencegah anemi dan juga kekurangan nutrisi pada ibu masa nifas. Kemudian untuk kebutuhan energi ibu nifas sendiri ini untuk 6 bulan pertama yaitu dibutuhkan penambahan kebutuhan energi sekitar 500 kalori per harinya Ibu. Jadi Ibu kalau lapar yang makan, habis ngetek makan boleh Ibu. Kemudian makanan yang perlu dimakan ibu nifas yaitu harus banyak mengandung sumber vitamin A, di mana vitamin A ini sendiri berfungsi untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI ibu, di mana ini nanti bayi bisa lebih kebal dan jarang terkena penyakit atau infeksi. Kemudian kesehatan ibu juga lebih cepat pulih setelah melahirkan. Ada pun sumber makanan yang mengandung vitamin A yaitu kuning telur, hati, mentega, sayuran yang berwarna hijau dan buah yang berwarna kuning. Bisa wortel, tomat, buah nangka itu juga mengandung vitamin A Ibu. Selain itu juga ibu nifas juga biasanya akan mendapatkan tambahan berupa kapsul vitamin A sebanyak 2 butir atau sekitar 200.000 intraunit. Nah, ini diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pertama setelah ibu melahirkan, kemudian yang kedua yaitu diberikan setelah 24 jam pemberian dari vitamin A yang pertama tadi. Kemudian kebutuhan ibu juga selain nutrisi, ibu juga harus mengimbanginya dengan nutrisi cairan. Nah, minumnya harus banyak ibu, jangan sedikit. Jadi apa yang ibu keluarkan untuk bayi panjenengan itu jenengan harus imbangi dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh ibu, dimana untuk melancarkan metabolisme dalam tubuh ibu nifas itu harus minum sedikitnya 3 liter Bu, atau 14 gelas air putih setiap harinya, dan dianjurkan setiap habis menyusui untuk minum. Nah, jadi harus menyertai minum, karena apa? Yang keluar cairan, jadi harus diimbangi dengan cairan yang masuk ya Bu ya. Kemudian biasanya pada saat bulan kemarin ibu diberi yang namanya tablet tambah darah. Nah itu juga harus diminum ibu, diminum setiap hari. Kalau bisa diusahakan minum 1 hari sampai ibu selesai masa nifas, yaitu 40 hari. Kemudian selain dari tablet tambah darah tadi, ibu juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung tablet tambah darah tadi, yaitu sayuran yang berwarna hijau berupa bayam, kangkung, sawi, brokoli, atau bisa jadi daging yang berwarna merah, sapi kayak gitu Bu. Bisa juga dari kacang-kacangan. Kemudian ibu nifas itu tidak ada pantangannya Ibu. Kalau zaman dulu
setelah masa nifas, ibu hanya boleh makan nasi sama kerupuk, karena suruh putih kan ya, nasi kerupuk, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan daging. Sebenarnya itu tidak benar ibu, karena apa? Ibu nifas itu membutuhkan nutrisi yang sangat banyak, karena itu untuk memulihkan tubuh ibu dan juga untuk kebutuhan bayinya. Jadi ibu nifas boleh memakan semua makanan kecuali yang alergi. Apalagi kalau ibu ada robekan jalan lahir, dianjurkan untuk banyak makan protein hewani, telur, diusahakan telur, daging kayak gitu. Terus diimbangi juga dengan protein nabatinya juga, boleh makan tempe, tahu, kacang-kacangan, sayur, semuanya. Jadi kayak menu sekarang bu, zaman sekarang, nah bagiannya itu isi piringku ada karbohidrat, protein, mineral, tambah buah, nah, seperti itu. Jadi makanannya adalah menu gizi seimbang, jadi tidak usah panah makanan apapun. Nah, kemudian kalau dengan pantang, maksudnya menghindari yang telur, daging, otomatis luka, apabila ada luka dia tidak akan cepat sembuh, malah bisa menjadi lama sekali penyembuhannya, kadang bisa terjadi yang namanya infeksi. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan Bu? Sudah Ibu, sudah jelas Bu, nanti saya akan bilang sama suami saya ya. Nanti bisa ngatur sama ibunya, kalau ibunya masih belum percaya, ibunya diajak ke sini saja, nanti biar saya kasih penjelasan. Terima kasih Bu Dida.